Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini Kak Uya dan Kak Eko kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Kita mau bersemangat, kita mau bersukacita karena apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita akan berdoa dulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari Minggu ini kami boleh berkumpul, kami boleh datang untuk berbakti memuji nama Tuhan, ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah hati kami boleh berkobar-kobar untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menyerahkan acara kebaktian ini dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengikrarkan janji kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu. Di dalam hidup kita sehari-hari, baik sengaja ataupun tidak sengaja, kita sudah menyakiti hati Tuhan, kita menyakiti teman atau anggota keluarga kita. Nah, kini saatnya kita mau menghadap Tuhan, meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita menyanyikan Dihapuskan Dosaku. Benar Tuhan, saat ini kami menghadap Tuhan, mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami lewat pengorbanan anak-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, yang luas, yang mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Adik-adik, sebelum kita dengarkan cerita, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Bapa, bantu kami menyiapkan diri dengan bantuan Roh Kudus-Mu, biarlah kami dapat mendengarkan terlebih melakukan firman Tuhan setiap hari, mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menyiapkan cerita hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Cerita Alkitab kita hari ini berjudul Allah Melatih Imanku. Ini masih lanjutan dari cerita Alkitab beberapa minggu sebelumnya tentang Musa dan bangsa Israel yang ingin keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Sebelum cerita, kakak mau tanya dulu nih. Ketika kita berdoa meminta sesuatu pada Tuhan, lalu Tuhan menjawab doa kita, tapi sepertinya jalan dan waktunya sangat panjang sampai kita harus melewati masa-masa sulit dan akhirnya kita memperoleh apa yang kita minta dari Tuhan. Adik-adik pernah mengalaminya hal itu kan? Lalu mungkin kita bertanya, kenapa sih Tuhan memberikan jawaban dengan cara seperti itu? Kita harus melewati masa-masa sulit terlebih dahulu. Kenapa nggak langsung aja dikasih jawabannya? Nah, kita akan dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu melalui cerita kita hari ini. Kita baca dulu bagian Alkitabnya ya. Dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot
dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian pembacaan kitab kita hari ini. Pertama-tama kita melihat ayat 17. Di situ dikatakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Adik-adik, di bagian pertama di situ disebutkan setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi. Nah, apa yang membuat Fir'aun mau membiarkan bangsa itu pergi? Padahal Musa dan dibantu oleh Harun beberapa kali sudah menghadap Fir'aun untuk meminta mereka membiarkan bangsa Israel pergi. Tetapi tidak berhasil, malah Fir'aun semakin menyiksa bangsa Israel. Demikian juga Musa dan Harun sudah menunjukkan beberapa tanda mujizat supaya Fir'aun percaya. Ternyata tetap saja Fir'aun masih tidak membolehkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Nah, terakhir dalam cerita minggu lalu kita ingat bahwa Tuhan menurunkan 10 tulah untuk menghukum bangsa Mesir. Ya. Sampai yang terakhir adalah anak sulung orang-orang Mesir meninggal. Nah, karena turun tangan Allah menolong bangsa Israel dengan memberikan 10 tulah itu, akhirnya Fir'aun membiarkan bangsa Israel pergi. Nah, jadi dari bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan sendiri, Allah sendiri yang membantu bangsa Israel, Allah sendiri yang turun tangan kepada bangsa Israel sehingga Fir'aun membiarkan bangsa Israel pergi. Nah, itu bagian pertama yang kita dapat dari ayat ini. Lalu bagian kedua di situ disebutkan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya, adik-adik, di sini disebutkan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Nah, kira-kira apa yang kita dapat dari sini? Ternyata Allah sangat tahu sifat bangsa Israel. Ya, Allah tahu kalau bangsa Israel mengalami peperangan dan kalah, nantinya mereka menyesal dan kembali lagi ke Mesir. Padahal Tuhan maunya mereka tetap pergi menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikannya. Namun karena Allah tahu sifat bangsa Israel demikian, maka Allah sengaja bukan memilih melewati negeri orang Filistin, menghindari orang Filistin, tapi mencari jalan yang jauh supaya bangsa Israel tetap pada tujuannya untuk kembali ke tanah Mesir. Berikutnya di ayat 18 disebutkan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, kalau tadi disebutkan Allah tidak memilih jalan yang dekat, jalan yang lurus, tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun
menuju Laut Teberau. Nah, adik-adik, coba nanti kakak akan tunjukkan, kita lihat di peta, ya, peta perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Coba perhatikan. Nah, adik-adik, kalau dari peta ini ternyata dari Mesir kalau mau ke Kanaan, tanah Kanaan, itu sebenarnya tinggal lurus saja, ya, tidak perlu putar-putar, malah tidak perlu melewati laut, tersambung oleh daratan yang lurus. Namun memang harus melewati daerah tanah Filistin. Nah, yang Allah pilih adalah jalannya yang lebih jauh, berputar ke selatan, harus lewat Laut Teberau, melewati padang gurun ke selatan, sehingga baru berputar lagi, baru sampai ke tanah Kanaan, seperti yang terlihat di dalam peta, ya. Nah, adik-adik, dengan rute yang dipilih Tuhan, tentunya secara waktu lebih panjang, betul kan? Ya, kalau ada adik-adik belajar matematika atau fisika, ya, itu kalau berputar-putar secara jarak lebih panjang, ya. Tentunya waktunya pun yang harus dilewati lebih panjang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika waktu dan jalurnya lebih panjang, tentunya diperlukan tenaga yang lebih banyak, diperlukan daya yang lebih banyak, ya. Jadi lebih sulit, lebih susah, lebih capek harus dijalani. Ya, adik-adik juga harus melihat kondisi di padang gurun. Ya, kondisi padang gurun itu bukan jalan-jalan yang enak. Kalau kita jalan mungkin di mall atau di jalan-jalan yang sejuk, di perkebunan, di hutan, itu mungkin sejuk, adem, ya. Tapi ini di padang gurun yang panas sekali kalau siang. Dan malam itu sangat dingin sekali. Jadi ada perbedaan cuaca yang sangat ekstrim, yang sangat berbeda antara siang dan malam. Tapi itu justru yang dipilih Tuhan. Bangsa Israel harus melewati jalan yang lebih panjang, waktu yang lebih banyak, sehingga untuk sampai di tanah Kanaan. Adik-adik, berikutnya kita baca ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan meminta bangsa Israel berjalan lebih jauh, berputar, ya, dengan waktu tempuh yang lebih panjang, dengan perlu tenaga yang lebih banyak, tapi Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel berjalan sendiri. Di sini dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka, Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan memimpin mereka. Ya, nah, penyertaan Tuhan, ya, itu ada di tiang awan, ya. Ketika siang dalam tiang awan, nah, tiang awan itu akan menuntun, ya, bangsa Israel untuk jalannya lewat mana, ya. Mungkin pada waktu itu kan, kalau sekarang kan kita ada ada Google Map, ada Waze, ada apa, ya, kita bisa dengan gampang mencari petunjuk, mencari jalan arah. Tapi pada waktu itu kan tidak ada, ya, adik-adik. Ya, jadi Allah menuntun bangsa Israel kemana jalan yang harus dilewati, kemana arah yang harus dipilih adalah dengan mengikuti tiang awan. Jadi tiang awan pada siang hari itu sebagai petunjuk arah jalan mana yang harus dilalui, ya. Lalu juga penyertaan Tuhan ada ketika malam dalam tiang api, ya. Di sini disebutkan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, ya. Nah, kalau adik-adik kalau berjalan malam-malam kan tentu gelap, ya. Kalau sekarang kan sudah ada listrik, sudah ada banyak lampu jalan atau apapun alat-alat untuk menerangi jalan. Tapi pada waktu itu mungkin ya tidak ada, ya, hanya obor ataupun apa. Ketika berjalan di tengah padang gurun yang luas, ya, Allah hadir, ya, dengan ada tiang api menerangi mereka. Nah, dengan adanya tiang awan dan tiang api,
bangsa Israel bisa terus berjalan siang dan malam tanpa henti. Ya, ketika siang dalam tiang awan, malam dalam tiang api. Ya, itu juga untuk menolong bangsa Israel. Ya, mungkin ketika malam kedinginan dengan ada tiang api juga menjadi hangat, ya adik-adik. Nah, dari sini kita melihat bagaimana Tuhan ketika memberikan jawaban untuk berjalan berputar, tapi Tuhan juga sendiri yang menuntun dan memimpin mereka. Lalu juga di ayat 22 disebutkan, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, jadi penyertaan Tuhan itu, pimpinan Tuhan itu ada setiap saat, setiap hari. Ya, setiap hari, setiap saat Tuhan memimpin bangsa Israel. Nah, dari cerita Alkitab hari ini, ya, apa aplikasi atau apa yang kita bisa dapatkan? Nah, yang pertama adik-adik adalah Tuhan ikut campur tangan atau turun tangan dalam menolong umatnya, ya. Ketika mengirimkan tulah kepada bangsa Mesir, sehingga akhirnya Firaun membiarkan bangsa Israel pergi. Demikian juga dengan kita, ya. Ketika kita menghadapi masalah, ya, ketika menghadapi kesulitan, maka Tuhan sendiri yang akan ikut campur, akan turun tangan menolong kita menghadapi masalah kita. Itu yang pertama, bahwa Allah berkuasa untuk turun tangan menolong kita dalam kesulitan. Nah, aplikasi yang kedua adalah kalau kita melihat Tuhan memilih jawaban atau jalan yang membuat kita setia pada Tuhan. Ya, mungkin jawaban atau solusi yang Tuhan berikan itu mungkin lebih susah, ya, lebih lama, ya, tidak sesuai dengan pikiran manusia, tapi itu ada tujuannya, ya, bahwa Tuhan tujuannya adalah membuat kita untuk tetap setia pada Tuhan, ya. Seperti tadi Tuhan memilih tidak melewati tanah Filistin supaya jangan sampai bangsa Israel kembali lagi. Demikian juga dengan apa yang terjadi dalam hidup kita adik-adik. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah ketika Tuhan memberikan jawaban sesuatu, ya, atau memberikan solusi atas permasalahan kita, yakinlah bahwa Tuhan menyertai. Tuhan tidak membiarkan, Tuhan akan memberikan petunjuk, akan melindungi sampai di tujuan kita memperoleh apa yang kita minta dari Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi ketika Tuhan menyertai bangsa Israel, ya, dengan tiang api dan tiang awan, karena bangsa Israel harus berjalan berputar dan Tuhan tetap menyertai, kita juga yakin bahwa di dalam setiap jawaban Tuhan, dalam setiap solusi yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan juga pasti akan menyertai dan menolong dan memimpin kita. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa tujuan Tuhan membuat bangsa Israel harus berputar adalah supaya iman bangsa Israel terlatih. Mereka tetap beriman pada Tuhan, mereka tiap-tiap hari boleh mengikut jalan Tuhan. Demikian juga dengan kita, adik-adik. Ya, kita menghadapi banyak-banyak kesulitan. Ketika kita meminta sesuatu tapi Tuhan tidak langsung kasih, tapi Tuhan membuat kita harus melewati masa-masa sulit, harus menghadapi beberapa hal. Yakinlah bahwa tujuan Tuhan kepada kita adalah untuk membuat iman kita, untuk melatih iman kita supaya tetap setia pada Tuhan. Tiap-tiap hari kita mengikuti jalan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Nah, demikianlah adik-adik cerita kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Wah, Kawia, ceritanya sungguh menarik ya. Bagaimana Tuhan kita itu yang menyertai bangsa Israel. Mereka berjalan memutar jalan lebih jauh, tapi ketika siang ada tiang awan, ketika malam ada tiang api, sehingga bangsa Israel disertai Tuhan, ditemani Tuhan di dalam perjalanan mereka. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa ya, Kawia. Betul Kak Eko. Ya, Tuhan kita selalu beserta kita dan Tuhan akan menolong kita di setiap langkah kita. Yuk sekali lagi kita renungkan lagu Tiap Langkahku.
ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, yang menuntun langkah-langkah kita. Kita mau menyatakannya dalam memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti persembahannya bisa dikumpulkan dulu, baik lewat papa mamanya. Nanti ketika kita kebaktian di gereja bisa dikumpulkan bersama-sama. Nah, untuk mengiringi persembahan ini kita akan menyanyikan Hidup Kita Yang Benar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati menjadi perluasan kerajaan-Mu, dan berkati juga orang tua kami dalam usaha dan pekerjaan mereka ya Bapak. Kami menyerahkan semua ini dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, sudah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan aktivitas. Bisa dilihat di sini ya, dan juga saat teduhnya yang dibagi di grup WhatsApp masing-masing kelas. Yuk adik-adik, bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelum menutupnya, kita menyanyikan Oh Berkati Kami. Kemudian nanti kita akan berdoa, dan kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih sambil sikap berdoa ya. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dari firman-Mu kami diingatkan bahwa Tuhan memimpin langkah kami ketika kami salah jalan, tetapi Tuhan memimpin kami di jalan yang lebih baik dan yang lebih benar. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, agar kami bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa